Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis atau yang bisa diproduksi secara terus-menerus. Proses pembuatannya itu cepat. Misalnya air, kemudian pohon, hewan-hewan ternak, ya itu juga hewan-hewannya yang tertentu ya, yang bisa dengan cepat diproduksi, atau maksudnya yang bisa cepat bertelur atau bisa cepat beranak begitu. Air, kenapa air bisa diperbarui? Air itu kan ada siklusnya ya, ada siklus air. Asalkan kita merawat pohon, merawat hutan ya, air itu akan kembali masuk ke tanah dan tidak menjadi sia-sia gitu loh. Kan air hujan itu masuk ke dalam tanah sehingga air itu akan menjadi air tanah yang bersih yang bisa kita manfaatkan. Tetapi jika tanaman, pohon, hutan itu tidak ada, maka air hujan kan tidak dapat kita konsumsi, tidak dapat kita pakai secara langsung karena kandungannya yang tidak baik ya. Sehingga jika air hujan itu tidak masuk ke dalam tanah, tidak diserap oleh pohon, oleh tumbuhan, maka air hujan itu akan menjadi sia-sia karena dia akan mengalir begitu saja ke got, ke sungai, ke laut lagi. Nah, iya kalau sungai, gotnya itu tidak mampat oleh sampah. Kalau sungai, got itu juga penuh sampah, maka air hujan itu malah akan menjadi banjir yang merugikan kita. Begitu. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa kok tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam ini ada di alam, bisa habis karena proses pembuatannya itu memerlukan waktu bahkan sampai berjuta-juta tahun lamanya. Misalnya saja batu bara, kemudian gas alam, minyak bumi. Batu bara itu kan dari fosil tumbuhan purba ya, tumbuhan zaman dulu yang anak-anak tahu. Tumbuhan purba itu adanya berjuta-juta tahun lamanya, mengendap di dalam tanah, kemudian baru deh bisa menjadi batu bara. Kalau minyak bumi juga dan gas alam ya, itu dari fosil hewan yang zaman dahulu, yang zaman purba, berjuta-juta tahun yang lalu baru bisa terbentuk. Nah, proses pembentukannya saja berjuta-juta tahun. Kalau kita bisa menghabiskan hanya dalam waktu puluhan tahun, maka sumber daya alam itu kan lama-kelamaan hilang. Karena apa? Produksinya lebih lama daripada konsumsinya. Konsumsinya bisa lebih cepat, itu kan tidak seimbang ya. Sehingga sumber daya alam yang ini harus kita hemat penggunaannya. Kemudian selain itu anak-anak juga sudah belajar hak dan kewajiban ya kemarin ya. Hak itu intinya sesuatu yang boleh, yang dapat, yang bisa kita dapatkan ya, boleh, dapat. Kemudian kalau kewajiban ya, yang wajib, yang harus, jangan terbalik. Biasanya itu kebanyakan ada yang terbalik. Misalnya ada soal sebutkan contoh hak menggunakan air. Gunakan air dengan hemat. Itu kan bukan hak ya, itu kan kewajiban. Menggunakan air dengan hemat itu kewajiban. Haknya apa? Haknya
kita dapat menggunakan air untuk mandi misalnya. Itu ya. Tolong perhatikan dengan baik. Nah, kemudian di pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang sumber energi. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Tahu tidak ya? Ayo kita pelajari. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Anak-anak jelas ya, anak-anak pasti menggunakan listrik setiap hari ya. Nah, ini lihat. Amatilah gambar berikut. Ya, ada televisi, ada kulkas, ada AC, ada lampu, jam. Ini semuanya menggunakan listrik ya. Jam itu walaupun menggunakan baterai tapi energinya itu ya energi listrik ya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Anak-anak bisa nggak cerita? Bu Mela contohkan ya. Misalnya, seorang anak sedang menonton televisi dengan lampu dan AC yang menyala. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik, peristiwanya apa ya? Ini lampu menyala, kulkas, kemudian AC dan televisi. Itu televisinya nyala, nggak mungkin televisi nggak nyala terus anak itu melihat ya. Nah, anak-anak tulis ya gagasan pokok dari gambar tadi. Jadi intinya gambar tadi itu menceritakan tentang apa? Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapat energi listrik. Boleh ya kita mendapat energi listrik. Kemudian kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Ayo anak-anak sudah hemat belum menggunakan listrik? Apakah siang-siang ada yang lupa mematikan lampu? Apakah ada yang kipas anginnya menyala dari pagi sampai sore padahal tidak digunakan, tidak ada orang di situ? Yang menonton televisi ditinggal tidur ada? Wah, itu sangat boros listrik. Tidak boleh ya. Ini dia, siapa yang seperti ini? Amatilah gambar ini. Tidur sambil ngecas HP, HP-nya nyala, kemudian sambil nyalain TV, sambil nyalain laptop. Ini sangat boros ya anak-anak, nggak boleh. Kemudian coba anak-anak jawab soal ini 1 sampai 4 ya, sesuai dengan gambar A. Nah, ini yang gambar B nih. Boleh nggak kita menyalakan televisi? Boleh nggak ya? Boleh, asal hemat gitu ya. Ini ada sebuah keluarga yang menonton TV bersama-sama. Ini malah bisa meningkatkan keakraban, kekompakan. Kalau yang nonton televisi sendiri-sendiri itu malah kurang baik, karena selain boros juga tidak meningkatkan keakraban di keluarga gitu anak-anak. Nah, ini apa yang terjadi jika kita menghemat energi listrik? Apakah ketika kita tidak menghemat listrik dan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Ya, ini kita bahas aja. Kalau kita tidak menghemat listrik, maka jelas kalau tidak hemat ya akan cepat habis. Listrik itu kan dibuat selain dari PLTA itu kan air ya. Utamanya listrik itu dibuat dari batu bara dan minyak bumi, gas alam gitu ya, dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau kita tidak hemat listrik, sumber daya alamnya habis ya listriknya juga akan habis.
Kenapa kok tidak pakai PLTA? Ya sekarang anak-anak lihat saja sungai di sekitar anak-anak. Apakah airnya deras? Apakah airnya tidak banyak sampah? Apakah airnya bisa untuk memutar turbin sehingga bisa membuat listrik dari PLTA, dari kincir air? Ya coba anak-anak lihat ya, walaupun air itu bisa diperbarui, tapi nyatanya tidak banyak orang yang merawat pohon, merawat hutan, malah mengeksploitasi, mengambil hutan itu secara besar-besaran. Nah, apakah ketika kita tidak menghemat listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelas, kalau kita tidak hemat, listrik kan akan habis. Misalnya nih, Budi tidak hemat listrik. Kemudian Ani itu orangnya hemat. Budi tidak menghemat listrik, itu kan listrik di seluruh kota lah, misalnya di seluruh kota kan habis. Ya Ani yang tadi anaknya juga suka hemat listrik, ya karena dia satu kota dengan Budi, akhirnya kan Ani juga kehabisan listrik ya. Itu mempengaruhi hak orang lain. Jadi Budi selain merugikan diri sendiri, dia juga merugikan orang lain karena dia boros listrik itu tadi. Kemudian mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan dengan seimbang. Jangan kita itu menuntut hak saja, maunya mendapatkan listrik, mendapatkan air, maunya mendapatkan yang kita inginkan, tapi kita tidak mau melaksanakan kewajiban. Ya hak kita itu lama-lama tidak akan terpenuhi karena sifat kita yang tadi boros itu membuat sumber-sumber daya alam atau sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memenuhi hak itu kan lama-lama habis ya. Jadi kita kalau kita melaksanakan hak kita tok, tidak melaksanakan kewajiban, ya maka akan terjadi ketidakseimbangan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat listrik? Ya mematikan alat-alat elektronik yang sudah tidak dipakai, ya menghemat penggunaannya, digunakan seperlunya ya. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke, sekarang anak-anak menceritakan pengalaman menggunakan listrik di rumah sejujur-jujurnya. Apakah anak-anak sudah melakukan hak dan kewajiban secara seimbang? Oke, Bu Mela tunggu jawabannya, nanti dikumpulkan di classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.